Hai, saya Dr. Floren. Kali ini kita akan bahas tentang kesehatan. Karena kali ini sedang rame-ramenya dibahas tentang virus corona, oleh karena itu kita akan bahas sampai tuntas dengan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti. Nah, untuk pertama kita akan bahas dulu apa itu virus novel corona 2019. Virus novel corona sendiri itu adalah jenis atau varian baru dari virus corona. Jadi penyebabnya ini akan menyebabkan penyakit yang biasa kita sebut dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Jadi COVID-19 adalah jenis baru dari virus corona. Ingat ya, ini virus baru, bukan jenis lama yang timbul kembali. Untuk gejalanya sendiri, COVID itu mirip dengan flu biasa. Makanya mungkin beberapa teman akan merasa seperti tidak menderita. Dan untuk kasus yang lebih berat justru bisa menyebabkan kematian. Tapi ingat, ini tergantung dengan daya tahan tubuh. Untuk gejalanya bervariatif, rata-rata memang mengeluhkan gangguan pernafasan. Kalau dari atas biasanya hari pertama dia akan mengeluhkan bersin. Kemudian apabila virus berhasil masuk lebih dalam, dia akan mengeluhkan rasa tidak nyaman di tenggorokan atau gangguan menelan. Nah, apabila virus berhasil lebih masuk lagi, dia akan menimbulkan batuk dan juga gangguan pernafasan seperti sesak. Tapi ingat, tidak semua orang mengalami ini, tergantung daya tahan tubuh. Jadi, kalau kamu sudah mengalami sesak, langsung ke rumah sakit. Yang sering menjadi pertanyaan adalah karena setiap orang Indonesia gampang panik, biasanya semua akan rame-rame untuk memeriksakan diri. Tapi ingat, untuk kasus COVID ada beberapa kriteria kapan kita harus berobat atau datang ke rumah sakit. Yang pertama adalah kamu punya riwayat perjalanan ke daerah yang endemi atau banyak penderita COVID atau mungkin di kota yang ada penderita COVID. Tapi kalau kamu tidak ada pergi ke sana dalam 14 hari, kamu gak usah khawatir. Yang kedua, kamu punya gejala yang mirip seperti aku sebut tadi, demam, pilek atau bersin, batuk, dan juga sesak nafas. Dan kalau ada keempat ini, kamu bisa memeriksakan diri ke rumah sakit. Tapi kalau kamu habis ada perjalanan ke daerah endemi tetapi tidak punya keluhan seperti yang aku sebutkan, kamu gak usah khawatir. Kamu cukup bisa mengisolasi diri di rumah selama 14 hari. Dan sambil di dalam 14 hari tadi, kamu apabila ada gejala seperti sesak, kamu bisa periksakan diri ke rumah sakit. Dan untuk orang-orang di luar sana yang tidak ada perjalanan dan tidak ada keluhan, gak usah panik. Kamu cukup berada di rumah dan jangan kemana-mana kecuali untuk keadaan yang darurat. Dan untuk penularannya sendiri ada banyak ya. Ada yang bilang dari mata, ada yang bilang dari sentuhan, ada banyak. Nah, ini aku kasih tahu buat kamu semua supaya jangan salah paham. Karena penularan COVID tersendiri adalah melalui droplet. Ingat ya. Droplet itu seperti muncratan saat kita bersin, batuk, atau dahak. Ya, jadi tatapan tidak menularkan, tapi saat seseorang bersin kemudian kena ke wajah kita, ini untuk penderita ya. Kalau penderita COVID bersin atau batuk ke arah kita dan mengenai wajah atau daerah pernafasan seperti hidung dan mulut, mungkin kita bisa akan tertular. Karena ingat, COVID atau Coronavirus Disease 2019 ini, dia itu menular sistem pernafasan. Jadi yang akan diserang adalah sistem pernafasan. Karena itu, jangan pernah menyentuh bagian wajah kalau kamu belum cuci tangan. Dan apabila kamu memiliki gejala yang seperti saya sebutkan tadi, kamu jangan lupa untuk menggunakan masker. Dan gunakan etika batuk yang baik dan benar. Jangan bersin sembarang tempat. Kamu harus menggunakan masker. Apabila tidak punya masker, kamu bisa batuk menggunakan sela dari lengan atau bisa menggunakan tisu dan juga sapu tangan. Ingat ya, yang pakai masker adalah yang sakit, bukan semua orang. Banyak yang tanya, apa sih sebenarnya penyakit ini bisa disembuhkan atau tidak? Jawabannya tentu saja iya. Karena virus corona ini adalah infeksi virus. Nah, virus itu bisa disembuhkan oleh daya tahan tubuh sendiri. Jadi saat seseorang sudah terpapar dan sakit dan kemudian sembuh, dia akan membentuk kekebalan tubuh. Jadi dia tidak akan terkena penyakit COVID untuk 2 kali. Lalu bagaimana sih pencegahannya? Untuk pencegahannya sendiri, yang pertama ingat karena ini adalah infeksi virus, kamu harus jaga daya tahan tubuh tetap sehat.
ada banyak cara untuk menjaga daya tahan tubuh tetap sehat. Salah satunya, kamu harus makan makanan yang sehat. Ingat, makanan yang sehat dan harus matang ya. Yang kedua, jangan lupa mencuci tangan. Mencuci tangan yang baik dan benar harus menggunakan air dan sabun. Ingat, sabun dan air, tapi air mengalir ya. Karena nggak ada gunanya kamu cuci tangan kalau airnya tidak mengalir, karena nanti bakteri dan virus tetap ada di tempat tersebut. Yang ketiga, merokok. Merokok itu meningkatkan resiko untuk infeksi saluran pernafasan. Makanya buat para perokok, berhenti merokok. Jangan sampai kamu yang menjadi orang yang menularkan penyakit ke daerah dan orang di sekitar kamu. Yang keempat, jangan lupa memberikan jarak antara kamu dan orang lain. Jaraknya kalau bisa 1 meter ya, ini minimal. Kenapa? Ketika seseorang bersin dan batuk, droplets atau cairan yang dari tubuhnya itu biasanya akan jaraknya cuma 1 sampai 1,5 meter. Jadi saat kamu memberi jarak 1 meter, itu akan membantu mengurangi penyebaran dari virus tersebut. Dan jangan lupa yang kelima, kamu harus tetap di rumah. Kenapa? Karena saat kamu berada di luar, kita tidak pernah tahu siapa yang terinfeksi. Dan jangan-jangan kamu adalah salah satunya. Jadi kamu harus tetap di rumah dan menjaga kesehatan ya. Dan yang terakhir, aku mau kasih tahu kamu, apa sih hoax yang sekarang lagi beredar di masyarakat tentang coronavirus. Yang pertama, mengenai penularan mata. Virus corona tidak bisa ditularkan melalui tatapan, jadi jangan cemas berlebih. Yang kedua, jangan mengkonsumsi antibiotik ya. Sekarang di apotik dan di rumah sakit sama di tempat pusat kesehatan lainnya ada banyak pasien yang minta diberikan antibiotik. Oh tidak, karena penderita pada virus itu sebenarnya tidak memerlukan antibiotik, karena antibiotik tidak membunuh virus. Virus hanya bisa ditangani dengan daya tahan tubuh. Tapi pemberian antibiotik akan diberikan apabila penderita COVID-19 memiliki infeksi bakteri lain atau penyakit penyerta yang lain. Dan yang terakhir, ada banyak yang bilang harus menggunakan air panas ya kalau mandi. Enggak, kamu cukup pakai sabun dan juga jangan lupa menggunakan air yang bersih. Dan sebenarnya virus corona itu bisa mati dengan sabun apapun ya, yang penting ada antiseptiknya. Dan jangan lupa untuk membersihkan rumah. Membersihkan rumah kamu nggak perlu pakai cairan aneh-aneh, cukup pakai pembersih lantai yang ada di rumah deh. Pokoknya semua harus bersih. Dan jangan lupa, semuanya prinsip dari pencegahan dari virus corona adalah dengan mencuci tangan. Ingat ya, mencuci tangan. Kalau kamu sudah lakukan itu semua, kamu nggak perlu takut, karena biasanya virus corona akan mati dengan daya tahan tubuh. Jadi kamu tetap sehat ya. Nah, kali ini cukup sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Tapi kalau teman-teman punya topik lain yang mau kita bahas, atau mungkin ada pertanyaan tentang topik kita kali ini, nggak apa-apa, kamu tinggal komen di bawah, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Jadi kalian harus tetap sehat dan jangan panik, karena kalau panik daya tahan tubuh turun. Dan jangan sampai lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Dah.